Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari untuk teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, untuk mata kuliah akuntansi zakat, wakaf, dan hibah, kita akan membahas bab kedua ya pada kesempatan kali ini, yaitu metode perhitungan dan penyaluran zakat. Ya, pada kesempatan ini, semoga sebelum kita mulai perkuliahan kita, semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu terhindar dari COVID-19, tetap semangat dan fokus belajar. Baik, pada mata kuliah kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu metodologi perhitungan dan penyaluran zakat. Nah, baik, langsung saja. Pembahasan pertama kita adalah Pembahasan pertama kita adalah konsep pengumpulan zakat. Nah, yang pertama itu adalah konsep amil, di mana amil ini yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah Muslim, mereka yang ditunjuk oleh pemerintah, ini dimaksud dengan amil ya, sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para muzaki atau pembayar zakat, termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada mustahik. Nah, tentunya para petugas ini dipilih dari mereka yang dikenal jujur dan amanah, memiliki kemampuan pengelolaan serta melaksanakan tugas dengan transparansi dan tanggung jawab yang tinggi. Nah, konsep amil dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil dan menerima zakat dari para muzaki, menjaga dan memelihara, kemudian menyalurkannya kepada para mustahik. Itulah pengertian dari amil. Nah, yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertanggung jawab atau yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Nah, mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk mengambil dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat. Nah, apa saja syarat-syarat amil? Nah, dalam mengumpulkan zakat diperlukan petugas yang disebut dengan amil. Nah, orang yang berhak menjadi amil adalah orang yang memiliki syarat sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, dia harus seorang muslim. Nah, sebab zakat adalah urusan internal kaum muslimin. Nah, Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. Yang kedua, petugas zakat hendaklah seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya. Ketiga, petugas zakat haruslah orang jujur karena ia diamanati harta kaum muslimin. Jangan sampai petugas zakat itu orang fasik karena akan berbuat sewenang-wenang terhadap fakir miskin. Yang keempat juga syarat menjadi seorang amil adalah memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu paham terhadap hukum zakat. Sebab bila ia tidak mengetahui hukum zakat, maka tidak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya dan tentu akan lebih banyak melakukan kesalahan. Kelima, kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat harus memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas itu. Nah, apa saja tugas dan fungsi seorang amil? Yang pertama adalah tugas amil zakat. Nah, menurut MUI atau Majelis Ulama Indonesia, tugas amil zakat meliputi yang pertama, penarikan, pengumpulan zakat yang meliputi pendapatan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat atau batas minimal yang dizakati, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat. Yang kedua adalah pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat. Yang ketiga itu pendistribusian zakat meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat atau penerima zakat secara baik dan benar dan termasuk pelaporan. Nah, fungsi amil zakat yaitu yang pertama memberi penyuluhan
dan bimbingan kepada masyarakat yang masih buta hukum zakat. Yang kedua, menghitung kadar menghitung kadar harta yang wajib dizakati. Yang ketiga, melakukan hisbah atau nisbah, melakukan hisbah dalam hari ini fungsi nahi mungkar terhadap pihak yang menolak membayar zakat. Nah, ini dasar hukumnya menjadi seorang amil di mana dalam Al-Qur'an, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83, di mana artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 77 yang artinya, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah sembahyang, dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka golongan munafik takut kepada manusia, musuh, seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih sangat dari itu, takutnya mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Sementara dalam landasannya dalam al-hadis yang sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat yang ambil dari orang kaya di antara mereka, lalu diserahkan kepada orang fakir di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam hadis lain pula yang artinya dalam hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Nasai, Islam didirikan atas 5 pilar. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. 3, mengeluarkan zakat. 4, mengerjakan haji. 5, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, bagaimana cara pengumpulan zakat? Nah, yang pertama adalah sosialisasi pengumpulan zakat. Nah, sosialisasi secara etimologi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi zakat berarti proses usaha untuk menyebarluaskan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga dapat dengan mudah diterima, dipahami, diamalkan oleh masyarakat. Pada dasarnya setiap muslim meyakini bahwa zakat merupakan indikator keislaman seseorang, karena itu orang yang mengingkari zakat tidak dapat dikatakan seorang muslim. Nah, keyakinan ini biasanya sulit direalisasikan karena berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Kurangnya informasi mengenai tata cara pelaksanaan zakat merupakan salah satu faktor yang menghambat realisasinya zakat. Demikian juga informasi yang tidak tersistematis dan sulit dipahami akan menyebabkan seseorang mengantisipasi terhadap ajaran zakat. Nah, maka dari itu sosialisasi pemerintah dan ulama terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat itu mutlak diperlukan. Karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat penting dilakukan demi tegaknya hukum dan fungsi zakat sebagai institusi permanen yang tidak bisa dipisahkan dari sholat bagi umat Islam. Nah, berkaitan dengan metode yang dapat digunakan dalam sosialisasi zakat, tentunya banyak hal yang bisa digunakan, diantaranya ceramah, pelatihan, kesaksian, atau door to door dan partisipatoris. Nah, untuk metode pengumpulan zakat sendiri, itu yang pertama, menggunakan metode fundraising. Nah, yaitu pola, bentuk, atau cara yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat. Nah, metode ini atau salah satu metode pengumpulan zakat ini, atau dalam hal ini metode fundraising, harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan, dan manfaat lebih bagi masyarakat menjadi donatur. Nah, dalam melaksanakan kegiatan fundraising, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Nah,
Adapun yang dimaksud metode di sini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat. Nah, metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu yang pertama adalah langsung atau direct fundraising, yang kedua tidak langsung atau indirect fundraising. Nah, lantas bagaimana metode fundraising langsung atau direct fundraising? Nah, yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Nah, yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, dalam hal ini adalah fundraiser lembaga atau basar, kalau kita biasanya Basnas, maka secara segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Yang kedua adalah metode secara tidak langsung atau indirect fundraising, di mana metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki tidak secara langsung, yaitu bentuk fundraising di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi terhadap respon muzaki seketika. Nah, metode misalnya dilakukan dengan cara promosi yang mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Kayak promosi-promosi di YouTube atau di mana lah yang biasa narik untuk zakat itu. Ini maksudnya. Nah, apa sih sebenarnya tujuan fundraising ini? Nah, tujuan fundraising antara lain yang pertama itu menghimpun dana. Nah, pengumpulan dana bukan hanya berupa uang saja ya, melainkan juga dalam bentuk barang atau jasa yang memiliki materi, yang memiliki nilai di situ. Mengingat sebuah organisasi nirlaba, organisasi insamal zakat ya, pengelola zakat, tanpa menghasilkan dana maka akan kehilangan kemampuan untuk bertahan menjaga kelangsungan hidupnya. Jadi pentingnya di sini untuk operasional juga sendiri dari organisasi pengumpul pajak ini gitu. Yang kedua adalah memperbanyak donatur. Dengan bertambahnya muzaki dan donatur, walaupun zakat atau sumbangan yang diberikan tetap oleh setiap donatur, maka akan menambah jumlah pendapatannya. Yang ketiga, nah ini tujuan fundraisingnya. Tujuan fundraising ketiga adalah meningkatkan atau membangun citra lembaga. Nah, aktivitas fundraising dengan silaturahmi dan kunjungan yang memberikan informasi tentang organisasi akan meningkatkan citra lembaga pengelola zakat. Nah, jika citra yang tertanam di benak para muzaki dan donatur terhadap organisasi pengelola zakat positif ya, maka masyarakat akan mendukung dan bersimpati dengan memberikan sumbangan zisnya atau zakat infak sedekahnya. Yang berikutnya fungsinya itu fundraising akan meningkatkan kepuasan donatur. Nah, semakin banyak relasi dan pendukung, maka mempengaruhi orang mendapatkan informasi tentang OPZ yang bisa meningkatkan kepuasan donatur. Nah, oleh karena itu kegiatan pengelolaan zakat tidak dapat dipisahkan dari kegiatan fundraising. Karena fundraising merupakan proses menggalang dana baik dalam bentuk uang maupun sumber daya lain yang bertujuan untuk kelangsungan hidup organisasi pengelola zakat. Nah, dalam melakukan fundraising, organisasi atau lembaga pengelola zakat dapat melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka pengumpulan zakat. Nah, lembaga pengelolaan zakat perlu melakukan kerja cerdas dan inovatif guna mendapatkan calon muzaki dan guna menghimpun dana zakat. Nah, metode konvensional dengan menunggu dan hanya melakukan penggalangan dana pada saat puasa Ramadan hanya untuk menghimpun zakat fitrah saja sudah tidak cukup. Nah, perlu melakukan upaya jemput bola dan menggunakan teknologi informasi untuk menarik calon muzaki dalam menggalang dana zakat. Nah, bagaimana sih sistem pengumpulan zakat itu? Nah, untuk sistem pengumpulan zakat, zakat dapat diambil dan diperhitungkan dengan dua sistem. Yang pertama itu self-assessment, di mana sistem pertama ini yaitu zakat dihitung dan dibayarkan sendiri oleh muzaki atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat atau badan amil zakat untuk dialokasikan kepada masyarakat yang berhak. Nah, di sini zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya merupakan kesadaran
orang Islam yang berkewajiban. Dengan kata lain, tidak ada pelaksanaan oleh pihak yang berwenang. Nah, sistem ini didasari pada penjelasan kewajiban seorang muslim yang harus mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah official assessment. Nah, di mana ya, zakat ini akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang, seperti badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, sistem ini didasari pada perintah Allah SWT kepada para penguasa yang berwenang untuk mengambil khuds, berwenang untuk mengambil atau khuds sebagian dari kekayaan orang Islam yang berkecukupan. Ini contohnya adalah Basnas ya, atau lembaga zakat yang misalkan kayak NU, NU atau dari Muhammadiyah gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri ya diberlakukan self assessment, di mana undang-undang tentang pengelolaan zakat belum mengakomodasi sistem yang kedua atau official assessment, kecuali atas permintaan muzaki kepada amil zakat untuk menghitung kekayaan yang akan dizakati. Jadi pada umumnya muzaki menghitung sendiri besar zakat kekayaan serta mengalokasikannya. Walaupun ada pula sebagian masyarakat yang menyerahkan sepenuhnya kepada amil zakat untuk menghitung dan mengalokasikan zakat kekayaannya. Dalam dana zakat ya utamanya zakat mal terkandung makna kemanusiaan. Secara implisit nampak juga faktor pemerataan persamaan yang dimaksud untuk menanggulangi kemeralatan dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau umat Islam. Nah, karena itu objek zakat atau subjek zakat dan para penerima zakat bersifat dinamis dan dapat mengurangi perluasan. Nah, ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik. Ya. Jadi ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik. Ya. Yang pertama adalah mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, misalnya muzaki, dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain. Yang kedua adalah pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama, bila zakat yang dihasilkan banyak, ya, seyogianya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang kedua, pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada 8 golongan yang telah ditetapkan atau 8 golongan asnaf. Yang berikutnya diperbolehkan untuk memberikan sebagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja. Nah, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus. Jadi, untuk menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat. Jadi tujuan dan diwajibkan zakat itu agar menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, agar mereka bisa dapat memenuhi kebutuhan mereka dan mereka tidak bergantung lagi kepada golongan lain. Nah, yang berikutnya seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi'i, ya, kita mengambil pendapat Imam Syafi'i sebagai kebijakan umum dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun mendistribusikannya. Jadi untuk membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat, zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang adil yang tinggal di lingkungannya ataupun mengetahui keadaan yang sebenarnya. Ya. Jadi ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat, ya. Yang pertama mengutamakan distribusi domestik, yang kedua pendistribusi yang merata sesuai dengan kaidah-kaidah. Yang berikutnya adalah membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Nah, zakat itu didaya gunakan untuk membantu meringankan beban para si penerima zakat atau yang termasuk 8 asnaf tersebut dengan cara memberikan bantuan misalnya berupa sembako
atau memberikan pelatihan dasar atau keterampilan yang memang ada pada diri para penerima zakat, dan juga memberikan keperluan mereka sesuai bakat yang mereka ketahui. Misalnya contohnya ya, mu'alaf yang sedang berjalan menuju kebenaran atau dalam masa proses belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala, biasanya seorang mu'alaf akan dikecilkan oleh keluarga mereka atau dicoret dalam daftar harta warisan. Nah, disitulah fungsi Baznas. Artinya dia membantu mereka dengan cara memberikan zakat, baik berupa sorry. Nah, jadi disitulah fungsi Basnas membantu mereka dengan cara memberikan zakat baik berupa zakat konsumtif ataupun zakat produktif. Nah, dalam beberapa istilah ya yang wajib diketahui dalam pengelolaan zakat itu, ada beberapa istilah yang wajib diketahui oleh pengelola zakat untuk memudahkan perhitungan zakat. Itu yang pertama, jenis harta yang memenuhi syarat untuk zakat. Itu beberapa hal yang perlu atau wajib diketahui ya dalam sebagai seorang pengelola zakat itu memudahkan perhitungan zakat. Yang pertama, jenis harta yang memenuhi syarat untuk dizakati. Ini penting. Nah, yang kedua, tanggungan utang yang jatuh temponya dekat dan terdesak. Yang ketiga, tanggungan akibat musibah tiba-tiba. Nah, empat, batas minimal harta yang dizakati. Yang kelima, presentasi harta yang dizakati. Yang keenam, jumlah harta yang dinyatakan sebagai zakat setelah dihutang. Jadi, nah, untuk pengelolaan dan dana zakat oleh pemerintah adalah logis karena beberapa pertimbangan ya. Yang pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat. Kenapa sih harus zakat itu dikelola oleh pemerintah ya? Karena untuk yang pertama itu dia untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat. Yang kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahik dalam hal ini adalah mustahik zakat apabila berhadapan langsung dengan wajib zakat atau muzaki. Nah, yang ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut prioritas yang ada pada suatu tempat. Yang kelima, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami. Jadi untuk penyaluran zakat sendiri, ya, adapun penyaluran zakat secara produktif, ya, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yang dikemukakan dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan dan disedekahkan lagi. Dalam hal ini kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, Yusuf Qaradawi mengemukakan bahwa pemerintah Islam dan diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang waktu. Nah, untuk pengganti pemerintah untuk saat ini tuh ada organisasi yang biasa mengelola zakat juga ya. Itu diperankan oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang kuat, amanah dan profesional. BAS atau LAS jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan ya, mestinya harus juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik dan agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya. Nah, untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam 4 bentuk ya. Yang pertama,
Ini untuk pendistribusian ya, untuk inovasi distribusi. Yang pertama, distribusi zakat bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Yang kedua itu distribusi zakat bersifat konsumtif kreatif. Dalam hal ini yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Jadi yang ya, agar teman-teman ketahui untuk dalam hal ini pendaya gunaan dana zakat atau inovasi distribusi yang bisa pertama konsumtif, kedua konsumtif kreatif, dalam hal ini contohnya adalah beasiswa. Yang ketiga, distribusi zakat bersifat produktif tapi tradisional, yaitu di nama ini zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, misalnya seperti kambing, sapi, atau alat cukur yang ingin usaha-usaha berbesok dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Yang berikutnya atau yang terakhir adalah distribusi zakat yang bersifat produktif dan sekaligus kreatif. Dalam hal ini, zakat telah diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. Baik, itulah presentasi saya pada sore hari ini. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya dan sekian dan terima kasih. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.